Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan-kawanku di siang ini. Kita akan membahas salah satu isu yang berkembang saat ini, sebagaimana IKN. Apakah IKN mangkrak atau tidak? Sebagaimana disampaikan oleh Kementerian PU bahwa sampai saat ini anggaran untuk IKN tidak ada. Beliau sampaikan juga bahwa diblokir oleh Kementerian Keuangan atau Sri Mulyani karena sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto bahwa mengefisiensi setiap kementerian dan menghasilkan hampir 300 triliun lebih. Itu artinya di Kementerian PU juga terjadi efisiensi sehingga berdampak pada IKN itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui dalam janji kampanye Pak Prabowo Subianto bahwa beliau akan melanjutkan dan menjadi program utama untuk melanjutkan IKN. Namun tidak terlepas dari itu, ada janji beliau juga adalah makan siang gratis. Ada dua hal tersebut yang menjadi pertimbangan Pak Prabowo Subianto atau pemerintahan saat ini. Apakah IKN diutamakan atau makan siang gratis yang diutamakan? Melihat dari langkah-langkah pemerintah saat ini seperti Pak Prabowo Subianto, rasa-rasanya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu berubah dan IKN bukan menjadi prioritas pemerintah saat ini. Apa yang disampaikan juga oleh AHY bahwa IKN bukan suatu tujuan atau prioritas pemerintah saat ini karena dihadapkan oleh anggaran itu sendiri. Sehingga kita ketahui saat ini masyarakat menunggu janji Pak Prabowo Subianto bahwa beliau akan menjalankan salah satu visinya itu makan siang gratis. Namun saat ini kita ketahui dari anggaran yang mereka sudah sampaikan berulang kali bahwa akan disiapkan 400 triliun lebih yang mereka sudah sampaikan di masa kampanye. Namun saat ini mereka kebingungan mau dapat uang dari mana untuk menjalankan program tersebut. Sehingga dipangkas-pangkas sampai saat ini mereka masih bimbang antara IKN atau makan siang gratis. Dan banyak hal-hal lain yang harus dijalankan Pak Prabowo Subianto karena melihat persoalan yang begitu banyak setelah Pak Jokowi dilengser. Kebocoran APBN dan lain sebagainya. Itu artinya siapa yang bertanggung jawab sama ini? Ya pemerintah saat ini untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Jadi teman-temanku, kita melihat IKN ini siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana nasib IKN ke depannya. Sebagaimana kita ketahui, IKN ini menjadi salah satu legasi Pak Joko Widodo. Beliau sangat ambisi dari tahun 2022 dan tidak menjadi salah satu janji politik beliau di tahun 2019. Tiba-tiba ide itu ada dan beliau rasa-rasanya bergegas langsung bertindak dan seakan-akan tidak ada partisipasi dari masyarakat, akademisi, para tokoh agama, para tokoh bangsa-bangsa yang ada di Republik ini. Sehingga IKN ini menjadi berat karena memang itu jalankan dengan ambisi. Jangan sampai IKN ini orang malas karena melihat ini adalah salah satu proyek untuk Pak Joko Widodo itu sendiri. Bukan dilihat sebagai ini adalah masa depan Indonesia, tetapi dilihat adalah legitimasi dari Pak Joko Widodo yang punya ambisi karena entah punya misi apa ke depannya. Karena sebagaimana kita ketahui kalau kita kaitkan dengan saat ini anaknya menjadi wapres, itu ada kaitannya semua, saudara-saudaraku. Dengan itu IKN ini siapa yang bertanggung jawab dan akan seperti apa. Terlepas dari itu semua, kita harus secara realistis menurut pandangan saya sebagai orang biasa ya. Oke, kita setuju IKN dipindahkan di Kalimantan. Saat ini berjalan dan saat ini pemerintahan baru dengan masalah-masalah yang telah terjadi, Pak Prabowo Subianto harus selesaikan masalah kemiskinan, masalah korupsi, masalah jalankan visinya makan siang gratis, baru bisa
di samping itu menjalankan atau menyalurkan anggaran APBN sedikit untuk IKN. Jadi saat ini dikejar adalah bagaimana untuk mencari investasi asing maupun dalam negeri untuk bisa berinvestasi di sana. Jangan menggunakan APBN. Kalau digunakan APBN juga sedikit berapa persen saja begitu. Karena kita ketahui begitu banyak uang yang rakyat yang harus dipakai untuk membangun IKN yang sebelumnya sampai saat ini. Dengan itu kedepannya IKN ini harus dibangun oleh investasi atau investasi asing maupun investasi lokal. Karena ada hal-hal penting yang harus diselesaikan, pajak rakyat harus dikembalikan kepada rakyat untuk cara mensejahterakan masyarakat Indonesia. Itu yang terpenting. Pak Prabowo sudah menyampaikan swasembada pangan, oke, lanjutkan. IKN ini penting, tetapi itu ada hal penting yang harus diselesaikan. Jadi saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Prabowo juga harus hati-hati bila perlulah menyingkirkan orang-orang yang ada kaitannya dengan Pak Joko Widodo. Lepaskan saja mereka itu. Karena akan menjadi duri dalam daging. Lepaskan saja orang-orang baru yang tidak kaitannya dengan Pak Prabowo, dengan Pak Joko Widodo, sehingga Pak Prabowo lebih fokus bagaimana cara untuk bisa yang katanya beliau ikhlas dalam negeri ini, berjuang dengan ikhlas dalam negeri ini. Tunjukkan itu Pak Prabowo Subianto, bahwa Anda ikhlas sesuai dengan apa yang Anda selalu sampaikan dalam undang-undang tokoh-tokoh mendirikan bangsa ini untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, menjaga tanah air dan lain sebagainya, sebagaimana pembukaan undang-undang. Jadi Pak Prabowo harus tunjukkan itu, bagaimana cara untuk menghapus kemiskinan, menghapus korupsi. Itu yang terpenting. Dan persoalan IKN ini yang pertama dilakukan adalah kepastian hukum. Hukum harus ditegakkan, korupsi dan lain sebagainya itu tidak tebang pilih dan lain sebagainya. Itu yang membuat para investor itu malas, karena memang hukum yang tidak jelas. Kalau hukum itu jelas, maka orang akan berbondong-bondong untuk berinvestasi di Indonesia, di IKN maupun di tempat lain sebagainya. Kita keadaan hukum kayak gini mau kayak seperti apa? Teman-teman jadi kawan walaupun melakukan tindakan kejahatan, lawan menjadi tempat untuk menegakkan hukum. Padahal di balik semua itu adalah menggunakan hukum untuk kepentingan tertentu. Ini yang sungguh menyedihkan bagi kita semua. Jadi IKN ini menurut pandangan saya ini cuma legitimasi ambisi dari Pak Joko Widodo. Padahal bagus niatnya, hal itu bagus. Tetapi itu kita melihat itu bukan ini sebagai untuk milik rakyat Indonesia, tapi ini adalah punya Jokowi. Itu karena memang itu dibangun dengan tidak transparansi dari dalam menggunakan awal dalam menentukan IKN ini, sehingga orang-orang juga tidak terlalu respect dengan IKN. Orang sebenarnya dalam hatinya sudah tapi kayak kurang respect. Jadi Pak Prabowo pasti realistis untuk melihat semua ini, dan beliau akan memilih menjalankan program makan gratisnya, bagaimana cara untuk bisa swasembada pangan, kesejahteraan, membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Itu yang terpenting. Kalau ekonomi sudah baik-baik saja, geopolitik dunia yang sudah baik-baik, baru bangun IKN itu. Kalau saat ini saya rasa untuk IKN, walaupun tahun 2028 yang mereka sampaikan akan selesai menjadi kota politik, akan belum selesai. Butuh 10 tahun lagi untuk bisa menuntaskan IKN. Jadi santai saja. Kita dalam bukan kondisi yang genting dan lain sebagainya. Jadi jalankan bertahap-tahap, dengan sendirinya akan terbentuk oleh waktu, orang-orang ke sana berinvestasi dan lain sebagainya. Jadi nggak usah terburu-buru lah. Oke? Terima kasih kawan-kawanku. Maaf saya baru hadir, saya sampaikan apa adanya karena saya ini rakyat kecil apa adanya. Ini adalah tempat ini saya ada sapu, ada galon, ada gantung-gantung itu, ada kursi ini.
Jadi teman-teman jangan lupa dukung saya, semoga saya semakin sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.